Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Dalam kesempatan kali ini, saya sangat bahagia karena kali ini catatan redaksi edisi spesial. Mungkin biasanya pemirsa Batam TV melihat catatan redaksi di televisi, tapi saat ini melihat saya langsung berada di tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan informasi. Catatan redaksi kali ini tentu akan memberikan informasi karena pasti catatan redaksi namanya kalau memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Saya yakinkan ibu, bapak, kakak, adik yang hadir di sini tidak akan rugi melihat catatan redaksi kali ini karena kita akan membahas salah satu isu yang sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dengan kita. Mungkin di sini ada orang tua, mungkin di sini ada calon orang tua, mungkin di sini juga ada calon yang akan berumah tangga. Tentu itu sangat bermanfaat dan saya yakinkan tidak akan rugi hadir di sini. Catatan redaksi kali ini akan mengangkat tema tentang stunting. Mungkin ada sebagian yang sudah tahu stunting itu apa, mungkin ada yang sebagian apa sih stunting, apa pentingnya untuk kita gitu. Kekurangan gizi kronis yang mengarah kepada stunting saat ini masih menjadi masalah serius di negeri ini. Kementerian Kesehatan menargetkan di tahun 2024 mendatang, angka stunting akan sampai di 14%. Artinya 2023 ini, angka stunting di Indonesia masih di atas 14%. Menurut saya itu adalah hal yang sangat mengkhawatirkan karena jika berbicara tentang stunting itu akan melihat generasi penerus kita nantinya. Jika anak-anak banyak yang terkena stunting, apa jadinya negeri ini? Lalu apa yang harus dilakukan? Harus ada upaya-upaya yang terus digesa oleh pemerintah. Salah satu upaya untuk menurunkan angka stunting perlu adanya intervensi stunting sebelum dan setelah kelahiran. Dalam salah satu survei diketahui bahwa penyebab stunting meningkat signifikan pada usia 6 sampai 23 bulan yang disebabkan oleh kurangnya protein hewani pada makanan pendamping ASI. Sehingga intervensi setelah kelahiran untuk anak-anak yang ASI-nya telah selesai adalah memberikan makanan tambahan yang mengandung protein hewani. Tentu mungkin masih banyak faktor-faktor lain agar anak tidak terkena stunting, tapi saat ini kita fokus untuk mencegah stunting dengan protein hewani. Dengan tema cegah stunting dengan protein hewani, inilah catatan redaksi edisi spesial. Telah hadir nanti yang akan membantu saya untuk memberikan penjelasan terkait stunting dan juga bagaimana peran pemerintah selama ini dalam upaya pencegahan stunting terhadap masyarakat khususnya di Kepulauan Riau. Langsung saja saya panggilkan narasumber yang pertama. Narasumber yang pertama yaitu Bapak Muhammad Bisri SKM MKes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Silakan Bapak, saya undang untuk maju ke depan. Terima kasih. Sebelah mana? Silakan Bapak. Dan juga narasumber kedua yaitu Bapak Sirojudin Nur, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Silakan Bapak, saya undang untuk hadir di sini. Bapak. Dan yang terakhir ada Bapak Dr. Raja Muhammad Hendriansyah SPGK selaku dokter spesialis gizi. Ya, silakan. Pak Hendriansyah dari mana? Baik pemirsa Batam TV, kita langsung bertanya kepada bapak-bapak yang telah hadir di sini. Tentunya
Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak-bapak semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang. Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Bisri? Alhamdulillah. Bagaimana kesibukannya hari ini? Akhir-akhir ini? Jadi sibuk itu dua macam. Sibuk ada dua macam. dari secara fisik, sibuk secara pikiran. Pikiran. Ya. Tapi insya Allah sehat terus ya Pak? Ya. Pak Sira, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik. Apa Pak kegiatan akhir-akhir ini? Kalau hari ini di sini kegiatannya. Hari ini kegiatannya di sini. Ya, yang kemarin saya udah lupa ya. Untuk memberikan informasi tadi terkait stunting ya Pak, upaya pemerintah. Iya, saya fokus untuk menyelesaikan kegiatan di sini dulu hari ini. Oke, baik siap. Selamat siang Bapak Dr. Raja Muhammad Hendriansyah. Bapak, saya panggil dokter. Dokter Raja aja. Dokter Raja saja ya. Bagaimana kabarnya dokter? Sepertinya sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung saja karena mungkin pemirsa di sini juga sudah tidak sabar terkait stunting ini apa sih Pak? Mungkin saya langsung ke Pak Bisri. Pak, stunting itu apa sih Pak? Dan juga mungkin penyebab terjadinya stunting pada anak-anak itu apa? Ya. Stunting itu ibaratnya kayak berhenti gitu. Pertumbuhan. Makanya sekarang pun sudah meluas nih. Ini ada kalau ada tanaman, ini kan lagi musim orang nanam durian. Kok duriannya itu tumbuhnya lambat? Wah ini kena stunting Pak. Duriannya. Kenapa? Banyak sebabnya. Biasanya kalau enggak kekurangan pupuk atau kelebihan pupuk, stunting. Nah, cara penanganannya gimana? Biasanya ditunggu, dipulihkan. Nanti kalau muncul tunas baru, maka bagian atas dipotong supaya tumbuh sel-sel baru yang lebih sehat. Ya, tapi manusia nggak mungkin dipotong kan. Nah, jadi tadi disebutkan bahwa stunting itu adalah kekurangan gizi kronis. Siapa yang mengalami kekurangan gizi kronis? Bukan anak yang 6 sampai 23 bulan, bukan. Tapi adalah para remaja, putri, mbak-mbak atau ibu-ibu muda, calon ibu nih atau para ibu muda yang punya anak. Jadi kekurangan gizinya pada mereka ini. Sehingga menurunkan generasi yang punya masalah gizi tadi termasuk stunting. Makanya dikatakan penanganan stunting kalau sudah lahir itu sebenarnya dampak pengaruhnya nggak besar. Apalagi kalau sampai melewati 2 tahun itu malah sudah nggak bisa lagi. Nah nanti dokter Dediansa akan menjelaskan. Maka upaya kita kalau ingin mencegah stunting atau pendek ini ya, yang nggak bisa tinggi. Saya masih ingat tuh, saya termasuk bersyukur ya karena orang tua saya itu usianya panjang. Jadi ibu saya sekarang umurnya udah 88 tahun. Jadi masih ingat zaman Jepang, ya kan? Apa kata beliau tentang orang Jepang? Bapak saya juga. Bapak saya meninggal umur 86. Dulu, karena beliau kan pejuang kemerdekaan ya. Orang Jepang dulu ketika datang ke Indonesia pendek-pendek. Menurut beliau pendek-pendek. Karena bapak saya termasuk tinggi, ya kan? Tapi sekarang dia nengok pemain sepak bola Jepang. Itu tinggi-tinggi. Ya kan? Kita masih susah nyari pemain bola yang tinggi. Nah, itu contoh itu. Bagaimana Jepang, Korea telah berhasil membangun generasinya menjadi lebih bergizi, lebih sehat sehingga rata-rata tinggi badan anaknya itu lebih tinggi. Nah itu butuh proses yang lama itu membangun kesehatan masyarakatnya oleh pemerintah Jepang untuk melahirkan generasi yang lebih tinggi. Nah sekarang gampang aja nih. Nah, saya masuk pendek 164, istri saya 160-an. Anak saya sekarang 170. Wah berarti saya telah melahirkan generasi yang lebih tinggi. Nah itu jangan sampai ini bapak ini anaknya lebih pendek ini. Nah, pasti kalau diteliti pasti ada masalah. Asupan gizinya, apakah ketika lagi hamil atau ketika masih remaja. Jadi kalau misalnya anak SMA nih, SMA, SMP, kok sudah menderita anemi, ya. Kemarin udah ada survei kita kan ada screening Pak Risa di Dokter Yansa ya, di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Itu gampang aja, ditengok anak-anak nih. Ada yang kurus, kemudian ngantuk saja. Itu ditanya tadi berangkat sekolah sarapan enggak? Terus kalau di sekolah makannya apa? Indomie. Hari-hari begitu.
Sehingga ketika kemudian dites kan, dites darahnya memang anemi. Ya kan? Dan ini kalau kemudian dia menikah punya anak, bisa dipastikan anaknya pasti kena masalah. Masalah gizi tadi atau stunting. Makanya sekarang gerakannya dari Kementerian Kesehatan dan juga sudah dicanangkan oleh Kepri. Kepri malah lebih maju nih ya. Karena Kepri itu gerakannya adalah gerakan remaja putri bergizi, sehat, cerdas, bebas anemi. Oke, beberapa minggu kemudian Pak Menteri bikin pertemuan, mengundang para gubernur, judulnya adalah gerakan remaja bergizi. Nah itu aja gerakannya. Tapi Kepri lebih lengkap nih. Ya, kita udah canangkan kemarin di aula ya, di Dompak. Nah ini kita ingin menularkan semua SMA, terutama ini sasarannya adalah remaja putri SMP, SMA, mereka sudah punya wawasan yang bagus. Dari mulai remaja itu pikirannya sudah, apa sih yang harus saya makan nih? Supaya saya jadi remaja putri yang sehat, ya kan? Tidak mengalami, kalau dia paham mengenai menstruasinya itu ada konsekuensinya kan? Kenapa kok wanita nih? Ya karena wanita punya karakteristik yang berbeda nih dengan laki-laki. Ya kita harapkan laki-laki juga belajar, ya kan? Belajar. Kalau kalian pasti akan menikah kan? Punya istri, dia harus menjadi kepala rumah tangga yang tahu kebutuhan istrinya ketika dia untuk mempersiapkan sebelum hamil, setelah hamil, ya kan? Merawat, kemudian setelah punya anak. Ini para bapak-bapak harus paham menu yang harus saya berikan ke istri ini apa. Ya kalau perlu saat pacaran tuh sudah ke situ diskusinya. Kita harapkan ketika pacaran itu masa ngomong cinta-cintaan melulu ya, apa nggak bosan apa? Diskusi yang ilmiah gitu loh kan. Nah, mestinya ke sana. Nah, itu sementara. Artinya pencegahan stunting itu sendiri dari akarnya ya, calon pengantin yang akan berkeluarga. Betul, ini pendekatan yang baru kita. Karena saya ini termotivasi gara-gara waktu talk show di Tanjung Pinang di RRI itu ada masyarakat yang marah-marah. Pak Kadis, ini apa kerja Pemprov? Masalah stunting aja nggak beres-beres, tinggal ngasih susu, tinggal ngasih PMT, makanan tambahan, selesai. Untuk apa anggaran itu? Waduh, saya terperangah itu. Yang salah siapa? Yang salah kita. Pertama adalah selama ini kita hanya sering menyuarakan stunting, tapi masyarakat tidak paham stunting itu apa. Makanya saya rubah istilahnya tadi dengan gerakan pokoknya bergizi, cerdas wawasannya, kemudian bebas anemi. Otomatis itu akan menyangkut semua pihak nih. Orang tua juga nggak ingin anaknya berangkat sekolah itu nggak sarapan, gitu kan. Remaja putih juga mestinya harus tahu kalau aku makan bakso, ya jangan makan bakso terus. Kapan saya harus makan buah, ya kan? Kapan saya harus makan minum susunya untuk menyiapkan dirinya supaya tidak kekurangan zat besi, supaya tidak kena anemi. Nah kalau ini semuanya berpikir seperti ini, saya yakin kita nggak akan susah-susah nih. Ya kita nggak akan terus teriak-teriak ya. Teriak-teriak kita memang untuk sosialisasi ya, untuk menambah wawasan kepada masyarakat. Nah ini yang ingin semua orang bisa membicarakan ini, para RT, kelurah, Pak Camat, ya kan. Kalau Pak Gubernur sudah ya, Pak Wali Kota sudah sering bicara stunting ya. Nah tapi kita harapkan para orang tua nih, sampai RT RW bisa membicarakan ini ke masyarakat. Sampai dia tahu nih, kalau ada calon yang menikah misalnya, di KUA misalnya. Saya udah ngetes kemarin, dan saya datang KUA. Itu yang ditanya itu, berat badannya berapa, sudah tahu nggak caranya supaya tidak anemi, supaya nanti bayinya sehat, mereka sudah mulai tahu. Artinya untuk stunting, sederhananya dari stunting itu adalah ya, ini kerja besar ya. Perkembangan seorang anak. Betul. Itu dari orang tuanya sendiri kita tarik. Siklus hidup berarti ya, mulai dari anak SD, SMP, kalau bisa mereka sudah kita biasakan. Jadi stunting ini sama dengan kita ini membiasakan sebuah tradisi, kebiasaan hidup yang sehat. Budaya, jadi kita harus membangun budaya hidup yang sehat tadi kepada masyarakat. Jadi harus dimulai dari dini ya, tidak mungkin tiba-tiba. Demikian. Tapi untuk di Kepri sendiri Pak, angka stunting saat ini berapa persen? Angkanya kan tiap tahun ada survei, namanya SSGI. Jadi surveinya itu dilakukan oleh Kemenkes, sudah dilakukan, cuma hasilnya kita belum tahu. Sudah dilakukan bulan Oktober November kemarin. Kalau angka yang tahun 2021 itu 14,6%. 14,6%, hampir sama dengan nasional. Nasional 24%. Oh 24%. Nah, kita masih jauh lebih bagus nih dibanding Kepri. Jadi Kepri ini secara tradisi kenapa kok bagus? Karena kebiasaan makan ikan. Saya yakin karena itu. Orang sini kan nggak bisa kalau nggak makan ikan kan, makan otak-otak, makan segala macam itu bagus. Ya. Nah cuma di sini ada masalah kekurangan sayuran dan buah. Baik. Nah itu ya.
Nah, cuma dari hasil penimbangan, dari hasil survei sementara ini, apa namanya itu, EEBGM ya namanya itu penimbangan. Kita angkanya rendah, 7%, 8%. Jadi mudah-mudahan nanti hasil surveinya juga menunjukkan kita juga akan menurun lagi. Jadi kan targetnya kan, kita sekarang masih 17 ya Pak Budi ya, 17 ya bukan 14 ya, targetnya 14. Targetnya 14, posisi kita sekarang masih 17. 17%. Ya, 21. Untuk daerah yang mendominasi Pak, sendiri di Kepri itu daerah mana yang banyak stuntingnya? Justru stunting itu banyak mengikuti jumlah penduduk. Jumlah penduduknya ya, jumlah penduduknya apa ya, Batam tadi termasuk paling tinggi. Batam termasuk paling tinggi, ya karena penduduknya besar, otomatis bebannya juga banyak ini ya. Apa namanya, dan ini kita harap, tapi secara Kepri rata-rata lah. Ya, kalau nggak ada yang ekstrim nggak ada. Nah, Kepri rata-rata sama karena pola makannya pun hampir sama nih masyarakat kita di Kepri. Artinya untuk Kota Batam banyak angkanya cukup tinggi ya untuk stunting Pak? Batam Dibanding daerah lain di Kepri? Oh enggak bisa dibilang begitu. Menurut saya hampir sama karena kalau survei ini kan yang keluar Kepri ini. Ya Kepri, tapi justru kalau hasil dari BBGM Batam itu rendah. 7%, 8% rata-rata dari di Bintan juga sama. Jadi kayaknya ini angkanya itu kalau Kepri rata-rata sama. Ya, tapi kalau di jumlah secara kuantitatif, jumlah orangnya Pak berapa orang yang kena stunting, pasti Batam lebih banyak. Tapi secara rate-nya sama. Karena penduduknya tadi Ya, karena lebih penduduknya banyak dibandingkan yang Ya, lain. betul. Oke. Pak Sira, jika Ya. melihat upaya penanganan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan tadi kan memberikan sosialisasi dari tokoh agama kepada calon pengantin dan juga pemberian memberikan pengetahuan terkait gizi, makanan apa yang harusnya dikonsumsi bagi kita oleh pemerintah khususnya Dinas Kesehatan. Apakah sudah maksimal, Pak? Kalau upaya dan niatnya, kalau niat sudah maksimal ya. Niat sudah maksimal ya Pak? Ya, karena pemerintah ini sudah mulai khawatir dengan kondisi pertumbuhan stunting di Indonesia. Karena stunting ini bukan persoalan rumah tangga, bukan. Stunting ini masalah bangsa. Bagaimana kita bisa mewujudkan generasi yang unggul, cerdas, berkualitas, berdaya saing, kalau generasi kita ini stunting. Kita mungkin bicara angka 17%, ya kecil dari nasional ya. Tapi bayangkan kalau 17% itu kemudian nanti dia berada di dunia yang memang membutuhkan daya saing kuat. Maka akan ada 17% masyarakat Indonesia usia produktif yang tidak produktif. Dan akan menjadi beban negara, akan menjadi beban masyarakat dan beban keluarga. Niat pemerintah kuat untuk memberantas dan mencegah itu karena ini menyangkut masa depan bangsa ya. Harusnya stunting ini menjadi priority program bagi pemerintah menyiapkan generasi selain pendidikan dan kesehatan secara umum ya. Karena sebagus apapun dan sekuat apapun program kita untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kalau manusianya ini tidak sehat ya, dalam tanda kutip stunting, semua program ini tidak ada artinya. Jadi masalah stunting ini bukan hanya masalah Dinas Kesehatan. Stunting ini itu masalah yang sangat kompleks karena menyangkut dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena rata-rata stunting ini menyentuh masyarakat yang tidak berdaya Pak ya. Nah, ini bisa dibuktikan bahwa masyarakat yang terkena stunting ini yang terbatas ekonominya, terbatas akses informasinya, terbatas akses layanan kesehatan. Jadi menyelesaikan stunting tidak cukup dengan penyuluhan, dengan sosialisasi, tapi lebih penting daripada itu pemerintah bekerja keras supaya semua masyarakat kita ini punya kemampuan secara produktif untuk menghidupi keluarga dan dirinya. Selama
kemiskinan belum mampu kita tekan secara maksimal, ancaman stunting tidak akan pernah bisa hilang. Memang kualitas seseorang tidak ditentukan oleh tinggi rendahnya badan ya Pak, tapi isi kepalanya. Dan isi kepala ini ada kaitannya dengan asupan. Maka mari kita rubah cara kita dalam makan ya. Pola makan dirubah. Target makan kita itu selama ini keringat bukan gizi. Asal berkeringat ini sehat. Maka target makan itu harus dirubah dari yang bergizi, jangan yang berkeringat. Dan bahkan pemerintah sebetulnya, kalau saya harus menyinggung pemerintah ya, ikut berkontribusi meningkatkan stunting. Pemerintah ikut berkontribusi terhadap stunting. Kita ingat dulu bagaimana ketika pandemi COVID-19, apa yang dilakukan pemerintah? Memberikan bantuan-bantuan jaring pengaman sosial dalam bentuk permakanan. Itu yang dibagi selain beras, gula, dan telur, Indomie. Asal ada bencana alam, bencana sosial ya, selalu paket pemerintah itu ada Indomie. Nah saya tidak tahu karena saya bukan ahli gizi, nanti kita tanya Pak Dokter Raja ini yang ahli gizi, apakah Indomie ini kalau kita konsumsi terus menerus berkontribusi terhadap stunting. Bahkan pemerintah menyuap masyarakatnya bukan dengan makanan yang sehat, tapi saya tidak tahu, dia membangun sambil meruntuhkan. Pemerintah ini senang membangun tapi senang juga meruntuhkan. Menyelesaikan masalah kalau ada yang nanya. Kalau sudah mulai ada yang protes baru kerja. Tak boleh. Sebelum memerintah pahami dulu apa masalah yang mau diselesaikan. Saya marah dengan stunting karena saya tidak mengerti bagaimana nasib Indonesia ini ke depan. Kalau generasi kita ini kemudian generasi yang goblok. Ini keinginan siapa ini? Saya bilang Batam TV, hati-hati mengundang saya ya. Saya ini karena saya senang terbuka, saya ingin mengajak semua masyarakat kita berpikir bahwa stunting bukan cuma urusan Pak Bisri. Kalau Pak Bisri ini sebagai kepala dinas, saya sudah bermitra lebih kurang 8 tahun. Dan saya tidak ragukan kapasitasnya dalam menangani isu-isu kesehatan. Ini salah satu OPD terbaik di Kepri ya. Tepuk tangan. Beliau ini yang mampu menekan angka kematian ibu dan anak, menekan angka penurunan stunting. Luar biasa kinerjanya, tapi stunting bukan soal kesehatan saja. Stunting menyangkut pola pikir. Stunting menyangkut dengan kemiskinan. Pemerintah berhenti kasih Indomie kalau ada bencana. Itu tidak bikin sehat. Dan mulai hari ini mari kita pastikan bahwa target makan kita bukan keringat tapi gizi. Artinya bisa saya simpulkan Pak, dari upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini belum maksimal. Dari Dinas Kesehatan sudah maksimal, cuma kan masalahnya ini dia sistemik. Sistemik, mulai dari program-program pemerintah yang menekan angka kemiskinan harus diperkuat. Layanan kesehatan khususnya posyandu diperkuat. Nah posyandu ini garda terdepan dalam mensosialisasikan pola hidup sehat. Tapi honornya berapa? Honornya berapa? Ya. Nanti kita bahas tentang itu Pak di segmen selanjutnya. Kita bahas tentang posyandu. Dokter, bagaimana tentang stunting ini dokter? Ya seperti yang Pak Bisri dan Pak Sirap omongkan ya. Memang stunting ini bukan dimulai dari anaknya baru lahir. Tapi memang dari pada saat remaja putri.
Karena apa? Remaja putri itu jangan dia kekurangan vitamin E, karena vitamin E akan menghasilkan miobin. Miobin itu yang akan sebagai pembentukan masa ototnya nanti ya, mengantar sinyal-sinyal sarafnya. Satu. Yang kedua adalah 1000 hari kehidupan, itu yang paling penting. 1000 hari kehidupan itu 27 hari janin, sisanya sejak lahir sampai dengan 2 tahun. Itulah masa golden period anak. Jadi ibu-ibu yang hamil itu terbagi atas trimester pertama, kedua, dan ketiga. Setiap trimester pertama itu harus ada kenaikan jumlah kalorinya 88 kalori. Nanti trimester kedua naik lagi 280 kalori. Akhirnya trimester ketiga jumlah kalorinya yang harus naik. Tapi kebanyakan ibu-ibu sekarang beda. Banyak makan karbohidratnya, proteinnya kurang. Banyak makan gorengan, termasuk Indomie dan sebagainya. Maaf jadi tersebut merek gara-gara Pak Sira tadi ya, mie instan ya. Iya ya. Nah, padahal sama-sama karbohidrat. Dan memang benar Pak Sira juga ngomong, orang stunting itu pasti pendek. Tapi orang pendek belum tentu stunting. Orang pendek belum tentu stunting, tapi ya Pak. Ya, nah yang dinilai itu adalah berat badan per usia, tinggi badan per usia, berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan. Itulah penilaian dari status gizi. Itu yang pertama ya. Itu yang kedua Mbak ya. Masalah stunting ini bukan masalah kesehatan saja. Ini adalah masalah kesehatan dan ekonomi. Itu masalah kesehatan aja terbagi atas 3 Mbak. Yang pertama adalah itu gangguan pertumbuhan. Jadi akibatnya apa? Akibatnya adalah pendek, kurus ataupun kecil ya, sehingga bisa anak itu gizi buruk, perawakan sangat pendek. Jadi memang udah gizi buruk, stunting lagi. Itu satu. Yang kedua gangguan kognitif, hambatannya motorik. Jadi perkembangan otak kurang sehingga pendidikannya juga terganggu. Yang ketiga efek jangka panjangnya. Nah, akan mengakibatkan gangguan dari metabolik. Nah, inilah yang sampai saat ini yang saya lakukan setelah dia berusia 30 tahun, 40 tahun. Gangguan metabolik itu salah satunya adalah DM, obesitas, penyakit. Ketika satu keluarga ada yang terkena stunting, nanti dikhawatirkan keturunannya terkena lagi karena pola hidup yang memang tidak sesuai dengan kesehatan, aturan-aturan yang sudah disebutkan tadi. Ya, dan memang kesalahan kita ya pada saat baru lahir misalnya, itu sebetulnya pada anak usia sampai 2 tahun, ibu-ibu itu memang kurang diedukasi karena memang masalahnya bukan di dinas kesehatan saja. Kenapa kok di Kepri ini banyak ikan, banyak protein, tubuh anaknya tetap stuntingnya masih tergolong tinggi ya, belum diharapkan turun. Nah, edukasinya kurang karena seharusnya setiap bulan kenaikan berat badan, porsi makannya ditambah per bulan. Jadi sesuai dengan usia umurnya per bulan anak itu porsi makannya ditambah. Yang sekarang di daerah hinterland di mana enggak, ibu-ibunya sambil nyuapin anak mungkin nonton ya Pak ya, kalau yang di mana enggak. Nah, itulah yang harus kita edukasi. Artinya untuk pencegahan stunting sendiri bukan hanya pemerintah yang turun tangan, tapi seluruh elemen, termasuk masyarakat. Karena yang rentan terkena mereka yang tidak mengetahui bahwa stunting ini seperti ini. Dari situ ya artinya. Ya, kita break sebentar karena masih banyak pembahasan yang akan kita bahas
mengingat tadi kan tema kita adalah cegah stunting dengan protein hewani. Artinya kita masih banyak yang perlu dibahas. Kita break sebentar. Travelers, saksikan Exotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Sekitar 30 miliar, 40 miliar lah untuk 1 tahun itu. Ya, artinya masih 3 tahun lagi harus kami selesaikan. Pertama adalah peningkatan indeks pembangunan manusia. Kita masih mengacu kepada undang-undang lama, masih ada juga sebagai daerah penghasil, maka kita dapat prosentasi di sana. Natuna, kita memiliki 119 objek dan daya tarik wisata yang sudah kita identifikasi. Membangun semangat masyarakat untuk menyiapkan akomodasi amenitasnya berupa homestay. Dan jangan lupa bahwa Blue Economy itu adalah salah satu prioritas pemerintah yang juga sudah masuk dalam RPJPMN. Untuk segmen kedua, tadi kita memiliki tema yaitu cegah stunting dengan protein hewani. Dokter, tadi sempat kita singgung terkait 1000 hari pertama kehidupan. Apa itu, dokter? Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu disitulah pemberian asupan nutrisi pada ibu, yaitu pada usia 27 hari janin, berarti lebih kurang trimester ketiga. Jadi ibu-ibu itu memang harus sudah diberi pemberian protein yang tinggi protein itu dan pemberian vitamin zat besi ya, Fe ya, itu pertama. Setelah bayinya lahir memang diharapkan ASI eksklusif 6 bulan, setelah itu pemberian PASI. Nah, sampai usia dia 2 tahun itu pemberiannya yang harus jangan putus pemberian protein. Nah, di sini Kemenkes kita menerapkan untuk tema hari gizi itu 3 kali ya, saya dapat draftnya itu protein hewani ya, kalau nggak salah dulu ya. Nah, sebetulnya yang namanya protein memang terbagi 2, yaitu hewani dan nabati. Sebenarnya sama aja kandungannya, cuman kenapa hewani yang dipilih? Karena protein itu mengandung asam amino. Asam aminonya ada 2, esensial dan non esensial. Yang non esensial itu yang bisa dipenuhi oleh tubuh kita sendiri. Sedangkan ada 9 yang tidak dipenuhi oleh tubuh kita sendiri yang dari luar. Dari 9 ini yang paling lengkap adalah yang dari protein hewani. Makanya kenapa dipilih yang dari hewani. Itu yang pertama. Dan yang paling penting lagi adalah protein kalau kita makan ke dalam tubuh, dia akan masuk ke dalam lambung. Lambung akan dipecah lagi sehingga diserap ke dalam hati.
Yang hewani inilah yang paling cepat menyerap ke dalam tubuh sehingga dia bergerak membentuk jaringan sel-sel dibanding yang nabati. Nah, karena itulah maka kenapa dibutuhkan yang hewani. Itu jawabannya. Ketika tubuh kita kekurangan protein hewani, bagaimana dokter? Nah, jadi gini, sebetulnya yang namanya protein itu fungsinya adalah nomor satu memang sebagai sumber energi. Dan nomor dua adalah sebagai untuk zat pembangun jaringan dan sel-sel. Dan sebagai pembentuk DNA. Nah, sebagai pembentuk sel-sel, misalkan gini analognya Mbak ya. Sebuah rumah kalau mau dibangun pasti butuh batu bata. Kalau batu batanya tidak kokoh dengan semen-semennya, kropos, pasti gampang roboh. Begitulah protein ya. Nah, kalau misalkan yang protein hewani, dia cepat kering dia, kita memakai semennya dibanding yang nabati yang lama. Berarti kita pilihnya yang cepat kering biar cepat kokoh. Itulah dia jawabannya. Analognya kayak gitu Mbak. Tapi dengan mengkonsumsi protein hewani, apakah sudah cukup untuk salah satu mencegah stunting, Pak? Sebenarnya iya, termasuk iya, karena kan itu dia sebagai untuk penyedia sel-sel, dia membangun sel-sel. Karena pada masa 1000 hari kehidupan itulah dari mulai janin itu sel-sel itu harus dibentuk Mbak. Itu yang saya bilang. Kalau kita mau membangun rumah dari mulai batanya disusun sampai ke atas. Nah, begitu juga dengan protein ini membangun sel-sel dari seluruh tubuh kita. Kan protein ini sebagai untuk pembangun sel-sel. Artinya itu untuk fungsinya. memperkuat tubuh memperkuat, kita. untuk imunitas juga. Tapi Mbak, jangan salah. Sumber protein itu kan nanti biar Pak Sira bisa menjawab, kan yang hewani itu ada telur, kemudian ada daging, dan karena kita daerah kepulauan ikan. Di ikan pun mengandung protein. Kita bikin lagi ada vitamin dan mineral. Nah, dari situlah pasti akan mencukupi untuk seluruh tubuh kita. Oke, Pak Sira, protein hewani ini ternyata dekat banget dengan kita di Kepri. Kira-kira bagaimana DPRD mendorong agar masyarakat dapat mengkonsumsi protein hewani sesuai dengan kebutuhan tubuh? Ya, kita bersyukur alhamdulillah ya bahwa kita dianugerahi dengan tempat tinggal yang kaya akan sumber daya alam, khususnya alam bawah laut. Di sini tidak susah mendapatkan ikan yang segar, beda dengan daerah-daerah yang pegunungan ya. Kita bersyukur karena kita tinggal di daerah yang provinsi kelautan. Tapi kemudian memang kita harus sungguh-sungguh mengelola kekayaan sumber daya alam ini. Jangan sampai kita sebagai penghasil ikan ya Pak, justru masyarakat tidak mampu untuk beli ikan karena ikan dikuasai oleh kelompok kapitalis ya. Kalau ikan menjadi mainan beberapa orang kelompok untuk mencari kekayaan, dan kita gagal memproteksi kekayaan sumber daya alam ini seharusnya semurah-murahnya untuk rakyat. Maka pemerintah setelah menetapkan Perda RZWP yang mengatur tentang tata kelola ruang laut, sekarang sedang mendorong ya supaya lebih banyak masyarakat nelayan kita bisa berdiri secara kelompok-kelompok, diberdayakan berbasis kelompok supaya mereka mandiri secara ekonomi, dan ikan-ikan ini yang dijual di pasar Pak bisa ditekan harganya daripada harus dikuasai oleh segelintir kelompok. Nah, ini satu langkah maju ya, bahwa nelayan kita di Kepri sudah hampir 70%
itu sudah tergabung dalam kelompok-kelompok usaha, dan pemerintah termasuk DPRD setiap tahun itu sudah menggelontorkan bantuan untuk para nelayan kita, apakah itu alat tangkap ikan, kemudian penyuluhan perikanan, dan perkembangannya cukup bagus. Tinggal sekarang bagaimana kita memastikan bahwa salah satu cara mencegah stunting adalah dengan mengkonsumsi protein hewani supaya pertumbuhannya tidak ke samping tapi ke atas. Tidak ke samping tapi ke atas. Ya, selama ini kan barangkali ada yang salah yang kita makan ya. Ini kok bertumbuhnya ke samping bukan ke atas. Perbaiki pola makan supaya tumbuhnya ke atas bukan ke samping. Gitu ya. Pak Bisri, dalam memenuhi protein hewani, cara apa yang efektif, yang paling efektif dilakukan oleh pemerintah, khususnya di kawasan-kawasan yang mungkin dinilai angka stuntingnya tinggi karena penduduknya banyak? Baik, saya itu lebih senang itu membangun sebuah program itu yang lestari. Nah, suatu program pemerintah atau itu bisa lestari kalau dapat dukungan masyarakat. Nah, masyarakat itu akan mendukung sebuah program termasuk stunting ini, penguatan gizi, kalau dia sadar dan merasakan manfaatnya. Apa manfaat pertama dari orang yang gizinya bagus? Anaknya pasti sehat. Jadi kalau orang itu gizinya bagus, angka kesakitan anak juga pasti akan rendah sekali, ya kan? Ditambah lagi, kalau orang itu sudah memperhatikan gizi anaknya, pasti dia akan memperhatikan aspek kesehatan anaknya yang lain. Jajanannya, kebiasaan makan permen misalnya. Itu kalau orang sudah nggak ingin anaknya itu sakit ya, karena sudah makanannya bagus, pasti sebelum tidur disuruh gosok gigi. Tidak akan memberikan gula terlalu banyak, karena itu akan membuat gigi menjadi rusak. Kalau giginya rusak, makanannya makan pun susah kan. Nah, ini akan saling berkaitan ini. Ini saya bilang bahwa kita harus membangun kebiasaan perilaku hidup yang sehat. Nah, kemudian manfaat daripada gizi yang bagus yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Raja tadi, bahwa produktivitas akan meningkat. Jadi ciri dari seseorang yang gizinya rendah itu gampang, absensi namanya. Absensi saat sekolah, yang sering bolos itu kan sakit, nggak enak badan, lemes, akhirnya prestasi belajarnya turun itu karena absensi, karena dia tidak rajin sekolah, malas, ya kan. Yang kedua apa? Absensi saat bekerja. Kalau dia nanti sudah bekerja, karena sering sakit juga sering izin nggak masuk kerja, sehingga produktivitasnya turun. Kalau produktivitasnya turun, akhirnya gaji, bonusnya, insentifnya ikut turun. Ya, jadi ini menjadi siklus nih. Produktivitas yang rendah akan menimbulkan kemiskinan. Padahal awal-awalnya karena tadi waktu kecilnya dia tidak dapat asupan gizi yang cukup, yang adekuat, gitu ya. Nah, makanya, bagaimana supaya waktu kecil kita itu, anak-anak kita itu sehat? Nggak cukup dengan hanya makanan. Karena untuk makan badannya harus sehat juga kan. Kalau badannya sakit dia nggak bisa makan, tubuh kita nggak bisa menyerap dengan baik. Makanya rajin-rajinlah ini membentuk budaya baru nih, mengembalikan budaya yang baik, kebiasaan yang baik di masyarakat apa? Berkumpul warga di masyarakat ke posyandu. Dulu kan ramai ibu ya, dari kecil bawa anaknya. Sekarang sampai sekarang mulai hidup lagi nih, mulai semangat lagi ya. Para kader-kader ini semangat lagi ya. Lepas dari tadi disampaikan Pak Sira, apakah insentif? Oh, kalau saya setuju Pak, insentifnya harus ditambah biar semangat gitu ya. Para kader kalau bisa kadernya nggak hanya 5, 10 orang. Karena dia bisa keliling ke rumah-rumah. Jadi kalau misalnya kok nggak datang nih, itu kok nggak bawa anaknya ke posyandu, kenapa? Rupanya ibunya yang sakit. Wah, berarti kan harus dikunjungin ya kan. Kemudian di situ pasti akan bertukar informasi tentang bagaimana ngerawat anak. Nah, makanya kalau mereka anaknya itu dibawa ke posyandu, nggak hanya ditimbang, nggak hanya dikasih kacang hijau, nggak hanya dikasih susu. Di situ ada juga pelayan namanya imunisasi. Jadi imunisasi pada anak ini ada istilah imunisasi dasar lengkap, ya kan? Salah satu anak supaya
dia itu tidak gampang terserang penyakit, tidak kena gampang penyakit infeksi, dia harus dapat imunisasi yang lengkap. Ya kan, namanya imunisasi dasar lengkap, dan Kepri termasuk provinsi yang terbaik nih dalam pencapaian imunisasi dasar lengkap. Jadi hasil 17,sekian% itu bukan sulapan ya, bukan tidak ada kerja keras, ada kerja keras. Nah, Kepri itu dari dulu kesadaran masyarakatnya cukup tinggi. Pertama, pertolongan waktu melahirkan pasti ke tenaga kesehatan. Di sini dukun nggak banyak ya dok ya. Kepri itu 99%, 100%. Semua orang saya tanya nih, tukang kebun di Bintan, pas saya tanya, kemarin anaknya melahirkan di mana? Ya kan, oh, itu dokter spesialis, dokter basit, dokter. Tidak ada mereka itu ke dukun ya. Beda dengan di Nusa Tenggara Barat atau di Jawa Barat, oh itu kebanyakan dukun kalau melahirkan. Kepri termasuk hebat. Nah, itu sudah bagus ya kan. Akhirnya kalau dari pelayanan kesehatan pasti akan dapat informasi yang bagus bagaimana melakukan pola asuh yang benar. Jadi tadi disebutkan ada pola makan yang bagus, juga pola asuh. Pola asuh itu apa? Dia harus tahu apa yang harus diberikan pada anaknya nih, kapan jadwal imunisasinya ya kan. Kapan harus timbang badan, itu maksudnya dipantau tiap bulan tadi. Nah, kemudian tadi ada yang bagus disampaikan dokter Ajat tadi adalah semakin besar asupannya harus ditambah. Jangan disuruh prihatin terus nih, jatahnya malah kurang ya. Jatahnya harus bertambah nih anak ini. Nah, itu harus menjadi motivasi masyarakat, para tokoh ya, para pimpinan daerah kita ini harus bergerak bersama-sama ini. Makanya kenapa saya mengajak Kepala Dinas Pendidikan ini, Pak Agung, ayo kita melakukan screening kesehatan anak SMP, SMA. Nah, kemudian Pak Gub, Bupati Wali Kota juga mendukung ini, ya kan, melakukan screening kesehatan. Dari situ ketahuan, sekaligus ngasih motivasi mereka tuh gemar mengkonsumsi vitamin E, vitamin apa, F, zat besi itu, nah, supaya dia tidak kekurangan darah, tidak terjadi anemia, itu ya. Nah, ini yang harus kita gerakan serempak. Kemudian kemarin saya sudah kontak juga dengan Kepala Dinas Disnaker, ya Pak Manggara ya. Pak Manggara kan dia punya pekerja wanita. Di Batam ini paling banyak pekerja wanita. Apa kebiasaan para pekerja wanita kita ini di Batam ini? Wah, sekali-sekali perlu disurvei itu ya. Survei, datang ke mana itu? Muka Kuning, ke kawasan-kawasan industri di Batam kan banyak nih. Tengok kebiasaan paginya gimana dia. Yang dimakan apa, gitu kan? Ketika dia di perusahaan ngasih makan apa? Itu ikannya kecil-kecil atau besar-besar? Takutnya saya pernah survei itu, wah ayam itu paha itu kan sudah kecil kan dipotong jadi 4 itu ya. Nah, ini akan sangat mempengaruhi status kesehatan pekerja wanita. Karena dia kan umurnya rata-rata 20 tahun ya. Pasti gak lama menikah, ya kan? Pasti dia butuh status gizi yang bagus untuk siap melahirkan. Beban kerjanya seperti apa. Nah, ini berarti butuh kepedulian pengusaha. Jadi pengusaha tidak hanya meres tenaganya untuk mengejar target produksi, tapi harus memperhatikan kesehatan karyawatinya. Apakah dia rugi? Enggak akan rugi. Kalau karyawatinya itu sehat, produktivitasnya meningkat, kerjanya semangat, hasilnya juga pasti akan bagus kan. Enggak sering izin. Oh, ini izinnya seminggu, sebulan kerja sekian hari kan, izinnya seminggu kan. Mau diberhentiin dan ngasih pesangon lebih besar, menurun. Wah, produktivitas menurun. Nah, ini yang sering dikeluhkan ya, sering dikeluhkan para investor luar, produktivitas di Indonesia ini rendah. Bisa jadi karena gizinya. Sekarang kalau kita masuk angin, kepala pusing aja udah nggak bisa lagi kerja bagus. Nah, ini yang harus jadi gerakan serempak nih, gerakan massal ya. Dan ini makanya Kementerian Kesehatan, nah kalau kita udah praktek duluan ini. Kemarin Pak Menkes pidato menerapkan strategi pembangunan inklusif. Inklusif itu keren ya bahasanya. Sebenarnya Bang ngajak bareng-bareng aja. Ngejak sektor lain, termasuk saya ngajak Pak Tira, kemarin saya di Komisi 4 juga bicara mengenai anggaran lah. Jadi kalau saya kan kapasitas saya kan ngeluhkan anggaran. Jadi itu kan bagaimana ngajak semua sektor untuk bergerak. Tapi saya yakin kalau semua masyarakat ini sadar, ini seperti ibarat kita dorong mobil. Kita ini pendorongnya. Artinya gotong royong ya Pak? Yang mobil lengkap itu masyarakat. Nah, paling enak mana? Dorong mobil mogok atau mobil hidup? Kalau mobil mogok susah, udah jalan menanjak mogok lagi kan. Tapi kalau mobilnya hidup mesinnya kan enak dorongnya pelan-pelan. Ya, artinya itu tadi hanya nyingkirin sedikit hambatan rintangannya kan. Nah, saya harapkan masyarakat kita ini adalah mobil yang bagus, yang
minyaknya cukup sehingga Siap. semuanya bisa berperan ini ya. Siap Bapak. Semuanya akan ringan. Demikian. Ya. Artinya itu tadi ya Pak, upaya-upaya yang dinilai Bapak maksimal untuk melakukan pencegahan stunting dan juga mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi protein hewani. Satu lagi, yang perlu kita gelorakan sekarang adalah, dulu udah pernah rame nih, ini saya harus mengajak Kepala Dinas Perikanan nih, kembali menggelorakan kampanye Gemar Makan Ikan. Oke. Itu aja. Oke, siap. Kita break kembali. Setelah itu kita akan bahas lagi, ada segmen ketiga. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Dalam pencegahan stunting di Kepulauan Riau khususnya. Ya, Pak Sira, bagaimana nih peran pemerintah khususnya legislatif dalam penanganan stunting sendiri? Ya, dalam rapat-rapat kerja bersama Dinas Kesehatan, karena beliau ini adalah leading dalam urusan stunting, kita sudah ingatkan bahwa gunakan anggaran satu untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, yang kedua penyuluhan kesehatan masyarakat, pola hidup sehat penting, yang ketiga berkoordinasi dengan semua organisasi perangkat daerah yang ada kaitannya dengan faktor masyarakat itu mengalami gizi buruk. Jadi stunting ini kan persoalannya gizi buruk. Nah, di mindsetnya masyarakat untuk bisa menerima asupan makanan yang cukup gizi selalu dilabeli dengan gizi sama dengan mahal, ya Pak. Gizi sama dengan mahal. Bahwa saya miskin maka saya pasti tidak bergizi. Kalau makan di restoran namanya perbaikan. Karena ya ini kan tontonan ya, maksudnya tontonan yang dilihat masyarakat bahwa wah ini orang-orang yang berdaya ini makanannya enak-enak pasti penuh gizi. Saya yang hanya makan tempe, makan sayur kangkung, kemudian makan ubi, tidak bergizi. Nah, mindset ini penting diluruskan. Maka penyuluhan kesehatan harus kepada bahwa miskin bukan berarti bergizi buruk. Makanan yang murah bukan tidak bergizi. Makanan yang mahal belum tentu bergizi. Gitu. Karena saya menerima banyak pertanyaan dan ini maksudnya sindiran juga ya. Pak, saya mau sehat tapi ekonomi saya tidak mendukung ya. Saya bilang untuk sehat tidak ada urusannya dengan kaya miskin ya Pak. Bahkan dengan makan makanan yang umbi-umbian yang murah ya Pak.
yang tersedia di alam itu juga banyak gizi, tapi masyarakat kan tidak ngerti, Pak. Nanti kita minta Pak Dokter untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh gizi itu tidak selalu harus yang mahal, bahkan makanan yang murah pun bergizi itu. Jadi ke depan memang kita harapkan bukan political will ya. Political will itu baru bicara soal pemerintah akan melakukan ABCD, itu political will namanya. Bahwa tahun 2023 kami akan intervensi gizi kepada semua pasien stunting contohnya. Itu political will, itu janji-janji. Yang kita butuhkan adalah political action. Bahwa tanggal sekian, bulan sekian, jenis kegiatannya ini, anggaran yang kami keluarkan ini akan dilaksanakan ini gitu. Jadi yang kita butuhkan bukan political will tapi political action, dan memang saya berharap ya Pak Gubernur bisa memanggil semua organisasi perangkat daerahnya untuk menyusun satu skema blueprint pencegahan stunting di Kepri. Kalau OPD ini kemudian berjalan sendiri-sendiri, saya tidak yakin kita bisa tuntaskan dalam jangka waktu yang kita tentukan. Maka blueprint pencegahan stunting perlu diinisiasi oleh pemerintah. Dalam blueprint ini sudah harus ditetapkan siapa berbuat apa. Dinas Kesehatan berbuat apa, Dinas Sosial berbuat apa, DKP-nya berbuat apa, Disnaker. Ya karena ini kan sistemik ya. Jelas tanggung jawabnya ya Pak, sudah harus jelas tanggung jawabnya dan anggarannya tersedia kok. Tapi kalau yang disebut dengan intervensi gizi dan sebagainya, apa iya kita sekuat itu untuk mengintervensi terus kalau akarnya tidak kita bereskan? Maka membereskan akar stunting ini tadi saya sudah sampaikan, bagaimana sebetulnya masyarakat ini kita ubah pola pikirnya tentang makanan yang sehat. Dan yang paling penting juga ya, ini budaya juga mempengaruhi stunting. Kenapa budaya? Pertama, pernikahan usia dini itu juga berpotensi rawan untuk stunting ya Pak. Ya. Yang kedua, biasanya dalam budaya pernikahan selalu ada sesi-sesi penyuluh perkawinan ya Pak. Narasumbernya dari siapa? Tokoh agama bisa, KUA bisa. Jadi kita memandang perkawinan ini baru dalam sudut pandang dunia akhirat. Bahwa istri harus taat kepada suami. Bahwa suami bertanggung jawab kepada istri untuk memberikan nafkah. Tapi ada yang kita lupa. Kenapa tidak undang orang dinas kesehatan untuk memberi penyuluhan perkawinan? Supaya ini keluarga sehat dalam permakanan ya Pak. Tidak pernah. Saya dulu nikah, tak tahu nanti kalau nikah mungkin saya akan undang lagi. Dulu saya nikah, tidak ada dari dinas kesehatan, tidak ada ya Pak. Dokter gizi tidak ada diundang dalam pernikahan untuk memberikan pengarahan supaya anakmu sehat, yang kamu harus lakukan ini. Lakukan ini dan jangan lakukan ini. Makan ini dan jangan makan ini. Itu tidak pernah. Jadi stunting itu bahkan masuk sampai ke dalam budaya-budaya masyarakat. Nah ini mungkin bisa diinisiasi oleh Pak Bisri bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan. Undang dinas kesehatan atau ahli gizi untuk datang memberikan juga penyuluhan. Jadi bukan hanya penyuluhan soal dunia akhirat ya. Ini salah satu upaya yang solutif supaya masyarakat kita sadar gizi itu. Artinya Pak Bisri, jika kemungkinan ini terjadi, siap untuk diundang oleh masyarakat yang akan melakukan pernikahan untuk memberikan arahan. Hobinya ceramah juga. Hobinya ceramah juga, artinya siap ya Pak untuk itu. Ya, dokter, tadi disebutkan bahwa memang masih banyak mindset mungkin di sini juga bahwa yang bergizi itu adalah yang mahal.
jangan-jangan di sekitar kita yang mungkin harganya lebih murah atau mungkin yang kita tanam atau misalnya yang tidak mahal itu tadi ternyata itu yang lebih bergizi. Dokter, apa kira-kira makanan yang Nutrisi untuk anak kita bedakan untuk nutrisi untuk dewasa, hanya komponennya aja. Tapi pada prinsipnya adalah ini sebenarnya murah meriah. Ini juga sebenarnya berdasarkan dari Kemenkes RI. Udah menetapkan mau diet, mau menambah berat badan, mau menurunkan berat badan, tetap berpatokan pada isilah piringku. Benar ya Pak Bisri ya? Isilah piringku, 1 piring dibagi 2/3 sisi kanan kita isi nasi. Kemudian lauknya 1 potong ikan misalnya. Itu apakah 1 potong tahu atau 1 potong tempe, udah cukup. Piring sisi sebelahnya lagi sayur yang banyak, sedikit 2/3-nya sayur yang banyak, 1/3-nya hanya 2-3 potong buah. 1. Kalau kita mau diet, nggak perlu diet macam-macam, minum air putih dulu, makan buah, minum air putih, makan sayurnya, minum air putih, makan nasi sama lauk, minum air putih, nggak akan mau nambah lagi. Ya Pak ya, beres urusan. Tapi kalau untuk anak berbeda, untuk anak misalkan dagingnya kita banyakkan, misalkan ikannya jangan sepotong, 2 potong. Bahkan yang sisi sayurnya kita kurangi. Bahkan yang sayur itulah kita ganti dengan susu. Susunya 2-3 kali. Mungkin zaman saya masih kecil, Pak Bisri masih kecil dan Pak Sira masih kecil, 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang sudah kuno ya Pak ya. Makanya dinamakan gizi seimbang. Gizi seimbang itulah isilah piringku. Murah meriah saja kok, enggak perlu macam-macam. Itu aja ya. Ternyata banyak makanan yang murah, tidak harus mahal, itu bergizi juga. Oke. Pak Bisri, tadi total di Kepri sendiri stunting sudah 17%. Apa nih Pak dari pemerintah sendiri dalam penanganan mereka yang sudah terkena stunting? Baik, kemarin saya itu mendampingi Deputi BKBN. Jadi BKBN kan ditunjuk oleh Pak Presiden untuk sebagai koordinator percepatan penurunan stunting. Ya. BKBN mendorong semua pihak ya, untuk berpartisipasi, mulai dari TNI, Polri, kemudian jajaran pemerintahan untuk bersama-sama mengambil peran di dalam penurunan angka stunting ini, gitu ya. Nah kemarin saya itu diajak turun di lorong 2, kemudian di daerah Senggarang ya, di Tanjung Pinang. Saya mendampingi deputi. Kita datang ke keluarga, kita bawa 1 paket, ada vitamin, ada PMT gitu ya. Nah ketemu ibu-ibu, nah anaknya memang kurus kecil, masih digendong, tapi umurnya udah lebih dari 2 tahun. Nanti kalau lebih dari 2 tahun, efektif nggak untuk menurunkan stuntingnya? Nggak efektif lagi, ya kan? Jadi saya bilang, wah ini contoh, jadi sambil pembelajaran nih. Saya sampaikan ke petugas kelurahan, nah ini sudah tidak tepat lagi. Sudah lewat dari 2 tahun. Ya. Nah ini contoh bagaimana tidak mudah sebenarnya kita tuh. Jangankan masyarakat ya, untuk memberikan pendidikan kepada aparat aja juga tidak mudah. Ya mulai dari TNI Polri, kemudian sampai petugas BKB pun kaget. Nah ini usianya udah 2 tahun lebih 1 bulan. Tepat gak Pak? Iya, salah sasaran. Nah itu ya. Jadi kalau bicara upaya untuk penanganan mana yang sudah stunting, kita harus tahu betul nih sasaran yang tadi. Yang 1000 kelahiran berarti saat dia masih dalam kandungan kira-kira 270 hari. Kemudian setelah dia lahir, berapa tuh? Kalau 2 tahun berarti kan 720 hari ya. Nah berarti sasarannya kita fokus di situ. Nah berarti semua upaya harus fokusnya ke sana. Nah kemudian sama sebelum dia hamil tadi, para remaja putri. Sebab apa? Kalau wawasannya bagus, pengetahuannya bagus, maka dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Ini yang paling penting nih, tahu apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan dirinya, bayinya, supaya tidak stunting. Kemudian kami datang lagi ke rumah berikutnya lagi. Memang kurus juga, kecil anaknya. Usianya sudah lewat.
2 tahun. Memang kecil, tapi saya tanya, ini kemarin waktu lahir Bu, berapa panjang bayinya? 51 cm Pak. Loh, 51 normal. 51 cm normal, karena yang pedomannya stunting itu kalau kurang dari 48 ke bawah senti kan. Jadi gimana Pak ini Pak? Iya, salah lagi. Ya, itu ya. Artinya apa? Masalahnya bukan masalah stunting sebenarnya, tapi karena kekurangan gizi. Saya tanya ibu, Bu, ibu kalau ngasih makan anaknya gimana? Iya Pak, anak saya itu susah makan. Susah makan, di mut aja, tapi masuk di mulut enggak dikunyah-kunyah. Jadi berapa jam itu Bu? Oh lama. Jadi kalau anak ibu nggak mau makan seperti itu, ibu apain? Nah ini nih, ada. Dia kadang-kadang nggak sabar dibiarin anaknya. Ya kalau masuk cuma 2 suap ya udah itulah. Nah, tapi ada ibu yang sabar, anaknya gimana pun harus habis ini porsinya ini. Nah berarti kan ini butuh pemahaman yang benar para ibu-ibu nih. Bagaimana dia harus mempola asuh dan pola makan kepada anaknya. Nah terkait dengan apa yang dilakukan tadi, murah tadi, memang murah sebenarnya ya. Kita itu pemerintah sudah menyediakan tablet besi, ya kan? Tapi ada problem lagi nih. Kenapa kok masih ada anemi yang lumayan tinggi di anak-anak SMP, SMA? Karena rupanya mereka malas mengkonsumsi tablet besi ini, ya, FE ini. Nah makanya kita punya gerakan tadi di SMA tadi, di SMP, SMA untuk gerakan makan mengkonsumsi vitamin FE ini besi ini bersama-sama. Nah, bersama-sama. Jadi karena kan kenapa mereka nggak mau Pak? Ya karena baunya ada yang mual segala macam. Tapi kalau bersama-sama sarapan dulu, makan kue dulu, kemudian konsumsi bareng, mudah-mudahan bersemangat semua. Jadi sesama remaja putri itu punya kebiasaan bahwa kamu udah minum tablet besi belum, nah, kan gitu ya, bersama-sama. Nah sehingga ada gerakan yang bagus di kalangan remaja putri untuk senang menjaga kesehatannya, untuk mencegah diri dari anemia. Nah ini yang lagi kita galakkan ini. Nah. Pak Bisri tadi menyebutkan bahwa ada anak yang dinilai tidak efektif untuk perbaikannya. Lalu apa yang dilakukan pemerintah terhadap mereka yang dinilai tadi tidak efektif? Oh ya, karena usianya tadi. Ya kan tumbuh kembang efektifnya kan sampai dengan 2 tahun nih. Nah disitulah kita lakukan perlakuan, kita beri asupan yang tinggi protein, kan protein itu pertumbuhan nih. Nah ada studi juga menunjukkan akan ada perbaikan, asalkan konsisten ya dilakukan ya. Nah itu kan kalau dia rajin ke posyandunya aktif, saya yakin akan ada perbaikan. Ya kan banyak itu, gimana cara memberikan asupan, gimana kalau anaknya itu nggak suka ini, dikasih ini, atau bentuk pengolahannya dirubah, supaya anaknya ini senang mengkonsumsi ini. Saya yakin akan ada perbaikan. Nah kalau sudah lewat 2 tahun, itu yang namanya irreversible, itu permanen. Jadi sudah dampaknya itu udah nggak signifikan lagi. Tapi tetap dari pemerintah pendampingan untuk memberikan. Tetap perlu dijaga minimal, walaupun dia itu tadi kan tidak semua anak yang pendek itu tidak pintar kan, kan gitu ya. Minimal apa? Makanan untuk otaknya ini berkembang optimal. Jadi ketika dia belajar tetap optimal. Ya, Prof Habibie itu, meja Habibie kan juga nggak tinggi, tapi ngomong tadi tidak stunting beliau ya. Beliau cerdas luar biasa ya. Nah itu artinya bukan kemudian kiamat nih. Tidak, artinya menjaga gizi, asupan yang benar, makanan yang sehat itu sangat berguna di segala usia. Tidak ada ruginya, pasti manfaatnya besar. Prinsipnya itu. Baik, saya menangkap bahwa memang posyandu ini memiliki peran aktif dari apa yang tadi telah dipaparkan oleh Pak Bisri. Pak Sira tadi menyebutkan bahwa apa jangan-jangan posyandu ini belum sejahtera kader-kader posyandunya, sehingga tadi Pak Bisri bilang juga bahwa memang masyarakat sekarang minat untuk berkumpul untuk melakukan posyandu ini berkurang. Gimana Pak Sira? Apa sudah maksimal terkait posyandu tadi? Iya, perannya besar, perhatiannya kecil ya. Perannya besar, perhatian kecil. Peran posyandu ini strategis, Mbak. Dia kan menjadi lembaga kemasyarakatan yang diakui dalam undang-undang dan peraturan dalam Permendagri ya Pak ya. Dia dapat dibantu dalam pelaksanaan dan pengelolaan posyandu dari anggaran APBD provinsi dan kabupaten kota. Anggaran desa juga. Jadi dibenarkan dia untuk menerima bantuan atas peran yang dia jalankan ya. Karena fungsinya sangat strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah
untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan, melatih masyarakat supaya hidup sehat. Nah, saya juga sebetulnya menyarankan Pak Bisri mungkin ini bisa dibawa nanti ke dalam tema-tema diskusi dengan kementerian atau dengan mitra dinas kesehatan kabupaten kota. Bagaimana supaya ada posyandu remaja ya. Ya Pak ya. Karena remaja ini kan sangat berperan. Dia nanti yang akan mengalami pernikahan, kelahiran. Dan yang kedua kalau bisa saya mau ajak Batam TV ya, mari kita kunjungi sekolah-sekolah, kita bikin kelas stunting khususnya di sekolah SMA dan SMK Pak. Ya, kita roadshow ke sekolah-sekolah, kita beri penyuluhan kesehatan terkait dengan pencegahan stunting usia remaja. Karena siapa tahu nanti mereka tamat sekolah ada yang mau menikah dan sebagainya ya. Dan penting diketahui dari dini kenapa stunting itu terjadi, apa yang harus dilakukan untuk menghindarkan diri dari stunting. Ingatlah bahwa kalau kita abai dengan stunting, kita akan menghadapi kerugian ekonomi yang luar biasa di masa depan. Jadi jangan main-main dengan stunting ya. Jangan main-main dengan stunting. Kita tidak bisa membayangkan kalau generasi kita ke depan ini generasi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Lemah akalnya. Maka dalam Islam itu lemah akal ini sangat diperhatikan. Maka harus sering mengingat Allah, berzikir. Dalam Islam itu disebut dengan safih ya. Maka hati-hati dengan stunting. Cari informasi melalui media internet, baik secara pribadi maupun keluarga, bicarakanlah stunting sampai ke tengah-tengah keluarga. Begitu. Karena stunting ini sangat membahayakan. Musuh kita bukan terorisme dan sebagainya, musuh kita hari ini stunting ya Pak. Bahaya stunting ini. Nanti kalau dia stunting, dia nggak bisa kerja di Batam TV. Karena dia nggak ngerti apa-apa, ya, akalnya lemah, bicaranya lemah. Generasi apa yang mau dilahirkan Indonesia kalau seperti ini yang kita hadapi? 17% itu bukan angka kecil, itu sama dengan 143.000 ya Pak. 143.000 anak di Kepri ini stunting. Kalau dibiarkan berarti akan ada 143.000 orang nanti menganggur di Kepri. Karena ketika dia kena stunting dia tak bisa cari kerja. Menjadi pengangguran, menjadi beban masyarakat, menjadi beban negara ya gitu. Oke, artinya tadi selain dari peran posyandu juga untuk mengajak para remaja milenial ya Pak, lebih tepatnya untuk sadar dan juga ikut berperan dalam posyandu remaja. Tapi Pak Sira, apakah akan ada upaya yang diberikan oleh Bapak sendiri terhadap kader-kader posyandu saat ini? Tadi kan perhatiannya kecil. Ya, ada beberapa jenis-jenis kegiatan saya untuk mendukung pengelolaan posyandu ya. Saya tidak usah sebutkan nanti kampanye. Yang pasti setiap tahun saya melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas kader posyandu setiap tahun. Setiap tahun? Ya, penguatan kapasitas SDM kader posyandu. Pelatihan dalam bentuk meningkatkan kapasitas SDM-nya supaya lebih mengerti apa itu posyandu, apa tugas posyandu, bagaimana berperan, begitu. Oke, artinya sudah ada program yang memang telah berjalan dalam mendukung pada kader-kader posyandu. Ada setiap tahun. Bulan lalu saya di Karimun ya, juga memberikan dukungan untuk posyandu yang ada di Kabupaten Karimun. Memang keluhannya pertama kita sulit
meminta kinerja yang maksimal kalau kita tidak bisa memberikan dukungan yang maksimal juga kepada posyandu. Maka di kesempatan ini saya ingin menghimbau pemerintah kabupaten kota. Coba dihitung-hitung dulu anggarannya. Diformulasikan bagaimana supaya insentif posyandu ini bisa lebih layak. Supaya mereka bisa lebih semangat dalam bertugas, ya. Bayangkan insentifnya baru 100.000 per bulan. Dan itu pun dibayarkan 3 bulan potong pajak. Ya. Sementara tanggung jawabnya besar menyiapkan generasi hebat. Ya, generasi hebat. Sementara ada satu jenis pekerjaan, kerjanya tak jelas dibayar mahal sama negara. Mana boleh, kerjanya duduk-duduk aja, rapat sana sini, foto-foto, dibayar mahal sama negara dari uang pajak Mbak ini. Tapi ada satu kelompok masyarakat yang diberi tanggung jawab besar untuk menyehatkan masyarakat, membina dan membimbing masyarakat supaya hidup sehat, generasinya sehat. Dibayar 100.000 belum pajak. 100.000 potong pajak. Tak boleh negara seperti ini. Tapi kita ini masyarakat yang sangat senang memaklumi keadaan, ya. Kita tidak pernah marah kondisi-kondisi yang sebetulnya kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Ini salah. Tapi kita maklumi. Tidak enaklah mengkritik pemerintah. Mana boleh. Yang gaji pemerintah ini pajak kita kok. Saya ini baju saya kan beli dari hasil uang Mbak ini. Bayar pajak toh. Uang pajak Mbak itu. Maka saya harus sungguh-sungguh bekerja ya Pak Bisri. Pak Bisri juga. Maka jangan anggap APBD itu uang kepala daerah. Salah. Kembalikan kepada masyarakat. Mana masyarakat yang memang harus kita dukung secara maksimal, dukung dia dengan anggaran. Minimal kalau untuk kader posyandu itu bisa dibantu mungkin 300.000 per bulan, bisa untuk uang transportasinya, uang komunikasinya, janganlah 100.000, terlalu rendah ya. Terlalu rendah, siap ya Pak Bisri? Sudah komitmen ya? Sudah komitmen. Udah, saya dengar juga dari kemarin dari Pak Gubernur, Pak Wali Kota rata-rata punya komitmen untuk terus mendorong peran posyandu ini termasuk ya insentif kesejahteraannya itu. Oke, siap. Karena kita sudah ujung acara, saya ingin memberikan waktunya kepada Pak Bisri, Pak Sira dan juga dokter untuk memberikan closing statement terkait pertemuan kita hari ini. 1 menit masing-masing, mungkin dimulai dari dokter, silakan. Masalah stunting ini memang harus kita cegah sedini mungkin. Jadi saya mohon kepada pihak Pemprov terutama dari Dinas Kesehatan yang diperkuat oleh dari Pak dari Komisi 4 ya Pak ya, Pak itu memang harus rutin ke daerah-daerah Kepulauan Riau melakukan penyuluh temu remaja. Karena di Jawa memang sudah melakukan temu remaja putri, pencegahan stunting pada remaja putri, itu yang pertama. Yang kedua juga karena stunting ini kalau sudah terjadi stunting dan setelah usia lebih dari 2 tahun akan menyebabkan imun menjadi rendah. Imun menjadi rendah menyebabkan penyakit komorbid yang lain akan muncul sehingga akan menderita gizi buruk. Sehingga di sini dimohon agar dari Dinas Kesehatan untuk menyediakan F75 atau komponen F75 atau F100 supaya mencegah agar terjadinya gizi buruk. Gitu aja Pak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Silakan Pak Sira, 1 menit untuk closing statement. Di akhir diskusi ini saya ingin menyampaikan bahwa stunting adalah masalah serius bangsa kita ya, yang harus segera diambil tindakan.
Karena itu saya menyarankan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategik menyusun blueprint penanganan stunting di Kepulauan Riau, di mana blueprint ini nanti akan memberikan hala tuju yang jelas ya, tujuan yang jelas apa dan siapa yang akan melakukan. Itu penting karena ancaman stunting tidak hanya mengancam keluarga-keluarga kita, tapi juga mengancam keseluruhan perjalanan Kepulauan Riau ke depan. Kemudian yang kedua, saya juga menyarankan supaya penyuluhan mengenai stunting ini bisa masuk ke kalangan remaja. Pemerintah perlu menginisiasi pembentukan posyandu remaja. Kita harus masuk ke sekolah-sekolah menengah untuk memberikan penyuluhan tentang pencegahan stunting, bahaya stunting. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa kalau ini memang sesuatu yang sulit sekali untuk kita bereskan, kita tingkatkan kewaspadaan kita dalam menangani stunting sampai ke tingkat regulasi peraturan daerah. Supaya ada komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Barangkali kita bisa menginisiasi terbentuknya peraturan daerah tentang penanganan stunting di Kepulauan Riau, supaya kebijakan politik anggarannya terukur. Ini sulitnya karena anggaran nanti berdasarkan selera, berdasarkan keadaan, kita tidak bisa menyelesaikan masalah secara berkelanjutan. Kalau sudah ada perda, maka sudah harus ditentukan berapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk kita menyelesaikan masalah stunting. Jadi mulai dari regulasi, mulai dari penyuluhan, mulai dari komitmen. Ini yang penting dalam menyelesaikan stunting dan juga peran serta media seperti Batam TV. Iklan-iklan tentang stunting sering-seringlah diputar-putar. Sering di-share. Ya, supaya masyarakat paham apa ini stunting, apakah cuma bertubuh pendek? Bukan. Stunting itu gizi buruk. Gizi buruk itu tidak sepenuhnya kesalahan keluarga. Tapi harusnya ada juga tanggung jawab negara, tanggung jawab daerah untuk memberikan mereka kesempatan untuk bisa memakan makanan yang bergizi, lingkungan yang sehat dan nyaman. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Sira. Selanjutnya Pak Bisri. Terima kasih. Jadi kami di Dinas Kesehatan itu siap melakukan istilahnya itu programnya bersifat pemicuan. Jadi kita picu sehingga punya efek yang multi di masyarakat. Nah, salah satu yang kita lakukan sekarang, jadi mungkin dari lusa Jumat tadi sudah menyampaikan kita akan segera melakukan Zoom ya, dengan para kepala dinas kesehatan kabupaten. Di antaranya yang kita bahas adalah bagaimana kita menggerakkan transformasi sektor pelayanan primer. Dari pelayanan primer itu mulai dari puskesmas sampai ke posyandu, jajaran ke bawah. Nah, salah satu nanti yang akan kita dorong adalah membentuk posyandu prima. Nah, ini posyandu prima itu adalah posyandu yang ada tenaga kesehatannya. Sehingga posyandu ini bisa melakukan screening kesehatan anggota masyarakat di wilayah desa itu. Jadi di desa itu nanti jelas masyarakatnya yang hipertensi berapa orang, siapa namanya, alamatnya di mana. Yang kekurangan gizi juga begitu, yang kencing manis, yang ada gangguan jantung, semuanya terekod dengan baik. Nah, posyandu prima ini sebagai posyandu koordinator di tingkat desa. Dia kan di satu desa kan ada beberapa posyandu ya. Nah, ini yang akan menggerakkan posyandu untuk bangkit dan aktif. Dan ini baru bisa berjalan, kita akan bikin MOU posyandu prima ini. Posyandu MOU dengan siapa? Puskesmas membina, nanti dengan LMD, di lembaga musyawarah desa itu Pak Lurah berkomitmen untuk menjadi penanggung jawab keberadaan posyandu ini. Nah, ini yang kita dorong. Nah, kemarin dari pembicaraan awal rata-rata para kepala dinas sangat optimis. Karena di Kepri ini rata-rata tenaga kesehatan kita itu sudah ada di desa. Nah, ini peluang ya. Mudah-mudahan dengan cara begini ini kita bentuk menjadi komitmen bersama.
akan memicu gerakan di semua lapisan masyarakat untuk mencegah, nggak hanya stunting, tapi juga untuk mendorong upaya mencegah program-program kesehatan bagi anak, remaja, orang tua. Jadi posyandu itu nggak hanya anak-anak ya, ada remaja, bahkan posyandu lansia pun juga ada. Nah ini akan kita dorong. Nah demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Raja yang telah memberikan informasinya, kepada Pak Sira juga yang telah memberikan informasinya, dan juga Pak Bisri yang terus berupaya untuk menekan angka stunting di Provinsi Kepulauan Riau. Tentu harapan dari ketiga bapak yang ada di depan memiliki hal yang sama dengan kita selaku masyarakat, tapi tentu penting juga bagi kita sebagai masyarakat untuk sadar dan juga ikut membantu pemerintah dalam upaya menekan angka stunting ini sendiri. Baik, saya Putri Yulianti Amini, sampai jumpa di catatan redaksi edisi spesial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, Inspirasi Kepri.